Wisata religi, kita beralih ke informasi kuliner nih Angela pemirsa. Ada satu tips dari juru masak di sebuah rumah makan Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dalam mengolah daging hewan kurban. Penggunaan rempah yang tepat dan juga sedikit minyak menjadikan daging kambing sangat empuk dan juga kaya akan rasa. Ya Kevin, tips inilah yang membuat menu masakan kambing di restoran ini sangat dinikmati. Daging kambing yang biasanya dibagikan saat Hari Raya Idul Adha memang terkenal sebagai daging yang lezat, namun berbau perengus dan alot. Namun tidak dengan menggunakan tips di sebuah rumah makan di Kertawangi, Cisarua, Bandung Barat ini. Menu kambing bakarnya yang disebut kambing bakar Burarang ini sudah sangat terkenal. Dagingnya yang empuk dan tak berbau perengus sangat cocok jika dipadukan dengan makanan nasi kecombrang atau nasi tutuk tempe. Untuk membuat daging kambing jadi kaya rasa dan tidak berbau perengus tidaklah sulit. Pertama, rebus kambing dengan campuran rempah tradisional seperti cabai, bawang putih, ketumbar, bunga lawang, dan bawang bombay selama 3 jam. Sebelum dibakar, daging dilumuri dengan minyak khusus atau minyak Meksiko seperti yang dipakai restoran ini. Daging kemudian dibakar dengan menggunakan pembakar khusus yang dapat melontarkan api agar seluruh bagian daging terbakar dengan sempurna. Dengan ditambah acar, maka kambing bakar Burarang ini pun siap untuk disajikan dan disantap. Untuk keunikannya itu selain dagingnya yang dibakar, itu dikasih Mexican oil, juga ada 3 acar, diberikan acar Nusantara, acar salsa, juga acar marangi seperti itu. Untuk rasanya itu enak sih, dagingnya juga nggak alot, juga ada rasa segarnya dari acar-acarnya seperti itu. Kalau misalkan yang di rumah pengen mengolah daging kurban, dari rempahnya tadi mungkin bisa lebih direbus pakai beberapa rempah khas tradisional. Jadi si daging kurban tuh tidak bau. Satu porsi menu ini dibanderol dengan kisaran harga Rp135.000 atau kalau tidak ingin merogoh kantong, bisa membuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan daging kambing kurban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ayus melaporkan. Pemirsa, Pesta Kesenian Bali ke-46 yang mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama resmi dibuka di depan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, Bali, dan turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Angela Tanusudibio. Digelar hingga 13 Juli 2024, agenda rutin ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Wamenparekraf Angela Tanusudibio menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-46 di Kota Denpasar. Angela yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini tiba di panggung kehormatan dengan diarak mobil hias. Digelar di depan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, PKB ke-46 menjadi wadah bagi aktivitas dan kreativitas seniman Bali. Di sini ditampilkan kesenian dan beragam kekayaan budaya dari 9 kabupaten kota seprovinsi Bali. Mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama yang bermakna harkat martabat manusia unggul, pesta ini diharapkan dapat mengenalkan karakter masyarakat Indonesia yang ramah, bekerja keras, dan gotong royong. Angela optimis ajang ini dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring tengah mempersiapkan diri untuk mewakili Indonesia pada ajang Miss World ke-72 di Dubai Desember 2024. Monica akan membawa misi tentang kesetaraan gender, perubahan iklim, dan pendidikan. Persiapan intensif kini sedang dijalani Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring jelang ajang Miss World ke-72. Public speaking menjadi fokus utama Monica untuk dipersiapkan sebagai salah satu aspek penting dalam kompetisi Miss World. Perempuan asal Sumatera Utara ini juga berlatih catwalk dengan bimbingan instruktur profesional untuk mengasah teknik berjalan dan memperbaiki postur tubuh.
dalam ajang Miss World yang akan digelar di Dubai pada Desember 2024. Lulusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro ini akan membawa misi tentang kesetaraan gender, pendidikan, dan perubahan iklim. Jadi itu semua diawali ketika saya masih di Kota Medan bersama papa dan mama saya. Di situ sering ke daerah terpencil, ke daerah di Sumatera Utara yang mungkin bisa dibilang masih kumuh atau ke pedesaan. Nah, di situ saya melihat gimana hidup mereka sebagai wanita, sebagai anak-anak, mereka itu tidak mendapatkan edukasi yang sama kualitasnya seperti di Kota Medannya. Bagi Monica, Miss World bukan hanya sekedar kompetisi kecantikan, namun juga mengusung beauty with a purpose. Di mana para peserta juga dituntut untuk cerdas dan mempunyai visi misi yang bisa berdampak pada negara mereka masing-masing. Dari Jakarta, Jessica Valerie dan Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki puncak ibadah haji 2024, jutaan jemaah haji memulai ritual lempar jumroh pada hari Minggu, bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah di Arab Saudi. Lempar jumroh ini menandai hari-hari terakhir pelaksanaan ibadah haji dan dimulainya perayaan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam. Lempar jumroh adalah kegiatan melemparkan batu kerikil sebanyak 7 kali pada sebuah tiang yang merupakan simbolisasi dari setan. Tiang atau pilar tersebut terletak di kawasan Mina, Mekah yang dipercaya menjadi tempat keimanan Nabi Ibrahim diuji. Lempar jumroh tak lepas kisah dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail, yang juga menjadi asal-usul tradisi kurban saat Hari Raya Idul Adha. Dalam perjalanan setan menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak melaksanakan perintah Allah tersebut, Nabi Ibrahim yang tak tergoda pun melempari setan dengan 7 kali lemparan kerikil untuk mengusirnya. Jemaah akan menghabiskan waktu melempar jumroh dalam hari tasyrik, yakni tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Pemirsa, hari terakhir Meet and Greet 10 Ball The Grill King diramaikan dengan pertandingan antara juara dunia biliar Albin Ocean dan Francisco Sanchez Ruiz melawan para penggemar. Dalam acara yang digelar di Elite Billiard Jakarta ini, para penggemar mendapat kesempatan bermain biliar bersama juara dunia. Para pengunjung elit biliar yang hadir pada hari terakhir gelaran 10 Ball The Real King sangat beruntung. 5 pebiliar yang beruntung dapat merasakan atmosfer pertandingan eksibisi melawan pemegang juara dunia biliar Albin Ocean dan Francisco Sanchez Ruiz. Ya, dengan banyaknya mereka datang ke Indonesia exhibition ya, mungkin bangun semangat yang muda-muda ya, pemain-pemain muda untuk lebih pengen lah maju karena posisi biliar Indonesia lagi in. No, I know they have many good players here, so I expect them to try as hard as they can to beat me, and many talented players here, so I expect a good match. Tidak hanya bermain bersama, para penggemar biliar juga mendapatkan tanda tangan langsung dari kedua juara dunia tersebut sebagai kenang-kenangan setelah pertandingan usai. Dari Jakarta, Hamzah Azwan Has, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. 1 unit motor milik terduga jambret dibakar warga di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Nantikan informasinya di Lintas iNews Pagi. Ya, pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews Pagi hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan kami Anita Dewi, saya Angelika Deovagam. Dan saya Kevin Pakan. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim yang merayakan.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.